Tenun watangan mata, jadi tidak seru. Tapi kalau ada watangan, pujak menggerungan, rame nama balik. Udah, yuk. Ya, kalau bisa diputar langsung. Kepalanya udah putaran. Halo teman-teman yang ada di Facebook, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali bersama saya di Kapiot. Jadi kita masih di acara Pura-Pura Food Podcast ya. Pura-Pura Food Podcast apa deh? Jadi masih di acara saya, jadi Pura-Pura Podcast bersama Gus Haji sama Gus D yang ada di Grill Gunung Kawi. Jadi kita berada di grill peseramannya Gus D. Jadi namanya Gus D Baskara. Dan hari ini saya bersama bersama beliau kita akan berbicara membahas tentang adat dan budaya dan juga spiritual gitu ya. Dan kembali bersama saya di Pura-Pura Podcast, masih bersama saya Kapiot, dan sebelum itu mengaturkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, dan kesempatan hari ini kita akan membahas tentang watangan matah alias bangke matah gitu ya biasanya. Gus Haji, Swastiastu. Selamat pagi, siang, dan sore. Mungkin pemirsa ada yang nonton malam, pagi, siang, dan sore. Dan hari ini kebetulan bertemu dengan salah satu sosok yang edukatif. Ya, saya tadi sebelum podcast saya tempat ngobrol sedikit. Beliau terima kasih sudah menerima tiang ring grill peseraman ring Gunung Kawi. Jadi biar teman-teman tahu saya berada di grill peseraman, di tepatnya di Gunung Kawi, Tampak Siring. Tempat Siring ya, Niki. Nah, dan itu kita akan membahas tentang bangke-bangkean, tentang watangan. Sebenarnya Gus Haji, langsung aja teman-teman semuanya pasti biar nak penasaran. Sebenarnya watangan mata bangke-bangkean itu apa sih maknanya itu sebenarnya? Nah, jadi ketika kita cermati dari kata watangan itu sebenarnya bisa jadi adalah bahasa Bali. Bahasa Bali yang asal katanya itu disamakan dengan batang. Watangan atau batangan, dan ini mengarah ke mayat sebenarnya. Mayat. Nah, jadi kata mayat itu di bahasa Bali memiliki bahasa yang beragam sekali. Ada yang menyebut sawe, ada yang menyebut watangan atau batangan. Betul. Jadi semuanya merujuk ke kata mayat. Nah, jadi watangan itu kemudian di masyarakat dibagi menjadi dua. Ada watangan mata, atau bangkai mata, ya. Ada watangan. Nah, kalau watangan itu memang biasanya dikaitkan dengan proses trikona, lahir, hidup, dan mati. Nah, ketika sudah mati, badan ini disebut watangan. Nah, tetapi dalam berbagai pertunjukan misalnya, nah ada istilah baru yaitu watangan mata. Jadi watangan mata ini adalah boleh jadi watangan yang belum masak, kan? Yang belum jadi dikatakan juga watangan-watangan. Jadi bukan mayat sebenarnya, tapi mayat-mayatan. Bangke-bangkean lah. Bangke-bangkean. Jadi pura-pura menjadi watangan, menjadi bangke. Gitu. Nika sebenarnya. Itu jadi saya kan jadi sekarang tuh euforia tuh kalau di Calon Narang nih, kalau ada odalan di Pura Dalam, utawi odalan di mana, kalau ada Calon Narang yang kan mendaging, kalau tidak ada watangan, mesti ada bangke kan seru. Tenun watangan mata, jadi tidak seru. Tapi kalau ada watangan, pujak menggerungan, rame nama balik. Nah, korelasinya Atu Haji antara Calon Narang dengan watangan ini, apakah memang benar-benar harus ada watangan dalam sebuah Calon Narang ya? Oke, jadi yang perjelas dulu bahwa prosesi watangan dalam pertunjukan penyalon narangan itu adalah salah satu bagian penting juga. Bagian penting dari pertunjukan gitu. Nah, ini dikaitkan dengan prosesi yang namanya napak pertiwi. Betul. Nah, jadi dalam Hindu kita di Bali pada saat piodalan, nah beliau susuwunan itu selain dilinggihkan, nah pada saat katuran piodalan ada momen di mana beliau juga akan melakukan meican-ican namanya. Meican-ican itu menghibur kan, dalam tanda kutip. Ice itu artinya berbahagia, senang, menghibur, atau melile cita istilahnya, atau juga disebut sebagai prosesi napak pertiwi. Nah, sebelum lanjut, napak pertiwi bisa dijelaskan? Mungkin teman-teman di rumah ada yang di desa atau di kita beda daerah, beda sebutan. Kalau napak pertiwi itu intinya napak pertiwi, meican-ican, melile cita itu adalah sebuah prosesi di mana sesuwunan itu bukan hanya dipuja pada pelinggih, tapi ada momen di mana beliau itu hadir bersama masyarakat penyungsung untuk melakukan sebuah aktivitas yang meican-ican, yang menyenangkan. Ada hiburan di sana, Kenten. Nah, kegiatan inilah
yang disebut prosesi napak pertiwi. Jadi pertiwi itu artinya tanah, napak itu berarti beliau tuh menginjakkan. Kaki Jadi ya, jadi tadinya beliau dilinggihkan di posisi yang tinggi, kemudian beliau dimohonkan untuk turun ke bawah untuk napak pertiwi. Siap. Jadi itu adalah korelasinya antara pada saat napak pertiwi inilah dihubungkan atau diikuti dengan prosesi hiburan, meican-ican. Nah, di sanalah sudah umum di masyarakat, biasanya di Pura Dalem. Betul. Nah, dilanjutkan dengan hiburan berupa prembon calon narang. Nah, prembon calon narang karena dia adalah prembon, jadi itu adalah sebuah drama tari, tentunya ada beberapa pemeran utama dan pemeran pendukung. Nah, watangan ini adalah pemeran pendukung dia. Pemeran pendukung dari calon narang. Dari calon narang yang pemeran utamanya adalah susunan beliau yang nanti napak pertiwi mesolah begitu. Nah, ini kan biasanya kalau ini kan korelasinya hubungannya adalah antara calon narang. Di calon narang ini ada ceritanya, ada tergantung cerita calon narang. Tapi jadi prembon calon narang itu nanti akan banyak mengambil kisah dari cerita apa di masyarakat. Ada yang mengambil kisah Balian Batur, Nimadu Sekare, Rangdeng Dirah dan sebagainya banyak. Nah, cuman ketika kita lihat dari jalan ceritanya itu tentu ada anti klimaksnya. Nah, watang-watangan itu adalah salah satu bagian dari klimaksnya itu di sana. Klimaksnya di situ. Ya, klimaksnya ketika dalam cerita-cerita semua kisah itu dikisahkan bagaimana masyarakat itu mengalami gerubung, mengalami sebuah ada wabah penyakit yang begitu besar sehingga pada saat itulah susunan akan diturunkan napak pertiwi untuk membersihkan, menetralisir lagi, menetralkan bumi lagi. Dan hal yang juga penting harus diketahui bahwa prosesi pertunjukan penyalon narangan itu sesungguhnya adalah ruat bumi. Adalah penyomio jagat sebenarnya. Persembahan calon narang niki. Iya, nanti kita perjelas apa maksudnya di sana. Nah, jadi watang-watangan itu pada penyalon narangan itu adalah bagian yang penting juga. Itu termasuk ruat bumi juga ya? Nah, nanti watangan-watangan ini adalah bagian dari kisah yang nanti intinya itu adalah ruat bumi sebenarnya. Penyomian jagat sebenarnya. Gimana nih sebenarnya artinya jadi calon narang ini? Nah, jadi pertunjukan calon narang idealnya sebenarnya itu adalah napak pertiwinya beliau itu bukan hanya sekedar menghibur, tetapi di sana beliau itu melakukan penyomian. Beliau melakukan penetralisir terhadap wilayah atau pekraman yang ada di sana agar hal-hal yang dianggap menyebabkan penyakit, menyebabkan wabah, menyebabkan hal tidak baik dinetralisir ketika beliau napak pertiwi. Nah, makanya nanti pada saat napak pertiwi ini ada upekare yang dilakukan, ada prosesi persembahan yang diaturkan. Jadi ini bukan hanya sekedar hiburan saja. Jadi premon penyalon narangan adanya watangan atau bangkai mata ini sesungguhnya bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi ini adalah pertunjukan sakral demikian. Nah, maka dari itu ini adalah jadi teman-teman di rumah yang nonton calon narang, kemarin kita mendengar banyak isu ya ada gosip, ada di sosial media membawa, oke kita bilang aja ada yang bawa kondom, ada yang datang nonton calon narang dengan pakai mabuk segala, habis minum alkohol dan teriak-teriak, kaku. Mohon jangan. Jadi hari ini tujuan saya ngobrol dengan Gus D Baskara adalah tujuan buat teman-teman tahu nih. Jadi bahwa calon narang itu bukan hanya sekedar hiburan yang kalian bisa mengeluarkan keliaran kalian di situ. Bukan hanya seperti nonton konser. Bukan. Jadi ini adalah makna korelasinya adalah pengurutan bumi, pembersihan bumi. Ruat jagat, ruat bumi. Nah itu bangkai-bangkai ini kan banyak yang ada pro dan kontra nih gitu aja. Ada boleh nggak ke pura kita membawa watangan, watangan mata atau boleh kok ke pura nggak bawa bangkai? Nah karena inti dari pertunjukan penyalon narangan ini adalah drama tari. Nah, jadi watangan yang dibawa itu namanya watangan-watangan. Jadi bangke-bangkean. Tidak sesungguhnya itu. Berarti ini hanya sekedar acting tapi saja. Bermanfaat untuk ruat bumi juga. Kayak gitu ya? Acting yang nanti mendukung pertunjukan penyalon narangan yang sebenarnya intinya adalah ruatan bumi. Ruat jagat. Nah, makanya
sesungguhnya pada saat ide Napak Pertiwi penyalon arangan itu ada upekara khusus yang harus diaturkan. Oh, ketika ada misalnya antara calon arang, premon calon arang tanpa ada watangan mata, dengan adanya watangan mata harus ada persembahan yang harus ada persembahan. Ini yang inilah yang menandakan bahwa pertunjukan penyalon arangan itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi itu adalah proses ruat gumi ruat jagat. Salah satu cirinya karena pada saat prosesi itu ada upekara yang dipersembahkan, terutama pada saat adanya watangan-watangan itu yang dihadirkan di kalangan atau di tempat adanya pertunjukan Nike Kenten. Oh, ada banten-bantennya juga, ada prosesnya. Tapi Nike kalau boleh tahu. Dan ini juga kaitannya dengan prosesi pengundangan itu. Oh, yang juga sering viral sekali ini ke Kenten. Jadi teman-teman, nah ini yang menarik nih. Setiap ada watang-watangan pasti ada liok. Nah, watangan nih gitu ya. Nah jadi itu memang ada hubungannya tapi sekedar hanya untuk fragmen atau pementasan tuh aja. Nah, jadi ketika kita cari sumber sastranya, itu memang ada prosesi itu. Gitu. Nah, cuman yang banyak terjadi di masyarakat yang tidak menyebut itu salah, tapi belum pas gitu. Masih ada yang kurang. Gitu. Karena kalau kita bicara pada saat pertunjukan penyalon arangan itu ada prosesi pengatag atau pengundangan, itu sebenarnya bukan untuk adu ilmu. Salah nih kan? Itu yang terjadi. Jadi pengundangan itu bukan mengundang orang untuk bertempur, untuk bertarung. Nah, tetapi ini kaitannya dengan prosesi ruat bumi yang kita bahas tadi. Oh, ya, boleh nggak tahu Tuh Haji isi ngundang itu yang bermakna untuk salah satu ngurat bumi itu? Nah, begini. Nah, di dalam teks lontar Babad Ibarong Kalung namanya. Ibarong Kalung ya. Ini dijelaskan secara detail sekali. Ketika akan mengadakan prosesi penyalon arangan, entah itu dengan premon calon arang ataupun wayang calon arang, Niko wajib menyiapkan beberapa banten yang diletakkan di beberapa prosesi di wilayah pekraman itu karena tujuannya ini adalah untuk ngelabanin atau menetralisir. Nah, ketika banten sudah siap, disinilah tugas orang yang mengundang itu untuk mempersembahkan. Jadi bukan mengundang untuk menantang bertarung, bukan. Salah kaprah nih ke. Berarti ketika kita memberikan persembahan, kita mengundang untuk memakan, menikmati persembahan itu. Bukan untuk adu ilmu kan? Salah. Seperti napi, nah, begini contohnya. Nah, di dalam lontar Ibabad Barong Kalung itu disebutkan bahwa misalnya di tempat pementasan, diistilahkan di kalangan, di samping watangan itu nanti akan ada banten khusus yang dibuat dari berbagai isin carik. Daging sawah, ada kata, ada linung, ada ikan dan sebagainya. Ini dipersembahkan di kalangan dan ini diaturkan kepada semua ilmu yang bersumber dari ilmu hitam, black magic atau aji penglihakan. Nah, inilah yang diaturkan supaya nanti ke depannya orang yang memiliki ilmu itu tidak mengganggu masyarakat. Jadi diberikan upah. Inilah upahnya. Ini adalah upah kepadamu. Maka dari itu jangan mengganggu masyarakat yang ada di sekitar sini. Oh, itu makna pengundangannya begitu, bukan mengundang untuk bertarung sebenarnya. Salah kaprah nih ke. Nah, terus yang kedua misalnya di perempatan di Catuspato itu juga ada banten khusus. Nanti di Catuspato itu akan ada banten nasi wong-wongan berwarna 4 warna. Satu di tengah dicampur menjadi satu. Nah, nasi wong-wongan ini yang diletakkan nanti di Catuspato, di perempatan agung itu, fungsinya adalah untuk menetralisir. Ini diberikan kepada berbagai arwah gentayangan yang mungkin meninggal dengan cara salapati ngulapati yang tidak diupacarai dengan baik. Nah, konon di pempatan inilah beliau itu roh-roh yang tidak diupacarai dengan tepat ini bergentayangan. Maka fungsi banten yang ada di Catuspato itu adalah supaya mereka tidak mengganggu masyarakat. Jadi diberikanlah banten ini dan roh-roh ini supaya tidak merasuki, mengganggu masyarakat, menyebabkan kecelakaan lagi dan sebagainya, Kenten. Nah, pengundang ini mengundang roh-roh itu yang berada di perang untuk meneta ini. Ini saya kasih persembahan, tolong kamu jangan ganggu masyarakat yang ada di sini, Kenten. Itu sebenarnya pengundangannya. Ada yang sekan ngundang, mah lihat amah. Nah, amah bantennya begitu maksudnya. Bukan. Nah, amah banten, oh gitu ya. Ya, misalnya di di Wates Desa. Wates Desa ini nanti dipersembahkan berbagai
persembahan yang diaturkan nanti kepada berbagai makhluk yang ada di sana, misalnya wong samar, memedi, gamang dan sebagainya, supaya tidak mengganggu masyarakat di desa di sana. Disungguhkanlah Banten yang ada di wates desa. Nah, di wates desa itu biasanya laban lebeng matah di sana. Ada yang mentah, ada yang matang. Nah, niki diaturkan kepada ratuning gamang, ratuning jin, ratuning setan supaya tidak mengganggu masyarakat. Dan inilah yang mengundang inilah fungsinya untuk mengundang makhluk nike dan mempersembahkan itu, enten. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu etika pengundangan. Berapa undangan nih? Berapa undangan berapa lokasi? Nah, setidaknya ada satu di Kalangan, di Catuspate, di Perempatan Agung, di Pertigaan, di Wates Desa, dan di Setre, di Pemun Agung. Juga. Nah, ada itu persembahan kepada Ide Hyang Ranini Batari Durga dan Betara Kala, karena konon berbagai wabah penyakit juga disebabkan oleh beliau. Maka disuguhkanlah kepada beliau juga supaya isinya tidak isinya berbeda. Nanti di sana ada samleh berupa ayam putih siungan di sana. Ya, itu ada segah agung di sana. Itu yang diundang atau yang untuk dihadirkan adalah rerencangan Ide Betara di Setre. Itu yang paling pengabih ada regek tungge, ada tonyo basang-basang. Kalau dari mantranya itu ada lawean makhluk tanpa kepala dan sebagainya. Nah, itu adalah pengabih Sugra Ide Betari Durga dan Ide Betara Siwa berwujud Kalemaya yang berada di Pemun. Itulah yang disuguhkan. Karena pada saat beliau berada di sana banyak wabah juga bisa tercipta. Jadi di sana di Somya Kenten. Nah, fungsi tukang undang ini idealnya bukan mengundang tanpa upekara begini. Jadi banyak fenomena di masyarakat yang tidak menyalahkan, tapi belum lengkap. Ya. Jadi harus ada sarana ini. Harus ada sarana. Jadi yang mengundang untuk datang, jangan sampai diundang untuk datang tidak ada labannya ini malahan mengganggu nanti begitu. Ya, kayak tamu diundang tetapi tidak ada, tidak dikasih teh atau tidak jelas mau disuruh ngapain, dia kan ngurus beda jadinya. Banyak kejadian ketika setelah proses penyalon larangan malah situasi makin rumit di desa Pekraman karena upekaranya ini yang belum lengkap. Nah, kan ada satu kata tuh Haji. Kadang-kadang ada yang tukang undang, nikin watangan mata. Iya. Itu ada tambahan. Nah, itu bagian mendramatisir namanya. Nah, karena ingat penyalon arang itu selain memang sakral, ruat bumi juga ada pertunjukan melila citanya. Berarti tidak salah dong. Tidak salah. Yang tidak menyebut orang yang melakukan pengundangan siapa itu salah. Belum lengkap saja. Ya, belum lengkap saja dong kalau misalnya membuat lebih heboh itu ngundang Maya mah watang mata kan itu seni pertunjukan itu seni pertunjukan, itu hiburan. Betul. Karena tiang setuju apa yang disampaikan oleh Prof. Bandem bahwa seni di Bali itu bukan hanya berhubungan dengan keindahan. Betul. Tetapi sesuatu yang menyeramkan itu juga menjadi objek seni kan. Itu yang terjadi di penyalon larangan. Jadi ketika situasi itu seram dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang menghibur gitu. Bukan malah menakutkan gitu. Itulah seni pertunjukan gitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, cuman coba kita lengkapi itu supaya pada saat Ide Napak Pertiwi itu benar-benar ada ritus ruat bumi, ada prosesi penyomian yang ada di sana, bukan hanya sekedar mempertunjukkan ego, bagus untuk sekedar hiburan. Tetapi ingat ini juga adalah pertunjukan yang bersifat profan. Jadi connectingnya ada nih. Connectingnya adalah ketika Ide Sesunan Napak Pertiwi, jadi dengan kelengkapan calon arang untuk ngurat bumi, jadi fungsionalnya semua berjalan. Berjalan fungsinya. Seperti yang Ratu bilang tadi, selain diaturkan, beliau juga ada pertunjukan. Jadi bersama dengan warga dan ada fungsinya untuk meruat bumi yang itu membersihkan isi alam ini dengan isi-isian tadi yang di perempatan udah isinya isi nasi wong-wongan, kalau yang di Kalangan itu isi cari segala macam, daging cari dan itu kan intinya kita menghargai alam juga kan, menghargai alam yang tidak kasat kita tambah, kita meyakini bahwa kita tidak di sendiri. Ada makhluk lain yang ada di sekitar kita. Nah, pada saat Ide Napak Pertiwi, saat itulah kita mempersembahkan. Yang satu yang bisa saya tangkap dari sini ketika ada penyalon larangan ini, ketika kita bicara tentang masalah persembahan yang ada di
kalangan iki itu aja ya. Ada lindung, isin cari, berarti kita harus tetap menjaga cari. Menjaga cari supaya ada yang kita persembahkan gitu kan. Kalau memang cari ini ada ya bagaimana cara? Nah, mungkin kita bentuk dalam tulisan pas itu sekali. aja. Nah, makanya ruat bumi dan rawat bumi gitu. Ruat bumi dan rawat bumi itu yang paling poin yang skalanya di sana. Itu yang bisa kita skalanya ruat bumi, skalanya rawat bumi. Jadi bagaimana cara kita merawat bumi ini biar isi persembahan itu bisa kita persembahkan dan bumi ini balance. Benar sekali. Nah, jadi yang setuju sekali ketika kita menyebut bahwa penyalon larangan itu adalah sebuah pertunjukan. Betul. Tetapi ketika kita melihat pertunjukan itu sebagai sesuatu yang utuh. Tiang kira tidak akan terjadi lagi penonton yang berperilaku liar, tidak adab, tidak bernorma. Sopan. Karena ketika kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi ada nilai-nilai sakral di sana, ada upaya ruat bumi, ada rawat bumi di sana. Minimal kalaupun tidak menikmati, jangan buang sampah sembarangan, kan begitu. Rawat buminya di sana. Itu teman-teman semuanya. Itu, nah terus jangan berperilaku yang barbar begitu, yang liar begitu, yang sampai ada tawuran dan sebagainya. Ada menjaguran. Nah, jadi pahami pertunjukan penyalon larangan itu secara utuh. Betul. Ketika kita bisa melakukan itu, kita akan melihat pertunjukan itu sebagai sesuatu yang indah, gitu, yang sangat mengagumkan begitu, dan tidak ada yang dilecehkan, gitu. Jadi yang bisa disimpulkan teman-teman yang nonton, jadi bahwasannya ketika kita nonton Calon Narang sudah terisi dari pemikiran kita bahwa ke Calon Narang itu kita juga ikut mendoakan bumi ini. Betul. Jadi datanglah ke tempat Calon Narang yang dengan etika yang baik. Katu Haji, boleh nggak kita bersembahyang atau muspo di pura dalam orang lain? Nah, ketika misalnya saya dari Sukawati, ketika ada di Tegalalang nih, Calon Narang, bagaimana bolehkah saya bersembahyang di pura dalam? Nah, kalau masalah bersembahyang ini kan masalah yang pelik sebenarnya. Jadi kalau aturan yang melarang sih tidak ada. Nah, cuman ketika kita memiliki etika, ketika kita berkunjung ke sebuah tempat, tidak salah ketika kita untuk ngaturan semah, pangubakti dan sebagainya, tidak ada larangan untuk itu. Gitu. Lebih baik teman-teman di rumah kalau misalnya dimanapun ada Calon Narang, baiknya kita berpakaian layaknya ke pura, jangan pakai celana, jangan pakai baju kaos, apalagi pakai topi, pakai udang. Sempatkan untuk sembahyang. Setelah itu baru kita bisa merasakan. Benar. Merasakan, menghargai sebuah Calon Narang yang maknanya sangat luar biasa. Benar sekali. Apakah Calon Narang itu harus ada watangan tuh? Kalau kita libatkan itu sebagai pertunjukan, itu adalah pelengkap. Kalau misalnya tanpa adanya watangan, ada pengundang-undang ini, apakah tidak lengkap? Kalau kita lihat dari pertunjukannya, kurang afdol. Karena tadi harus ada kurang hiburannya. Ya. Hiburannya kurang ada meruatnya, ada persembahan itu ya. Tidak ada persembahannya nih. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah, ada nggak mau bangke-bangkean ke pura. Nah, inilah fungsinya bahwa ketika ada watangan ini, ada pengundangan kan, ada segmennya ada itu, ada segmennya. segmen pengundangan itu adalah pengeruatan atau persembahan biar tidak mengganggu kramo, lebih banyak memberikan persembahan gitu. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa kalau nonton Calon Narang, jangan minum dulu, nanti konsentrasinya hilang. Ya, makanlah dulu ya, biar isi lah perutnya dulu. Langsing enan balik Calon Narang, nepuk nak lu mekebaya, ben kaku sebut gitu, nak boleh. Calon Narang itu bukan hanya pertunjukan, tapi fungsinya sangat besar sekali. Dan Tuh Haji, untuk watangan itu bangke-bangke lah bilang, beliau sadar nggak? Nah, jadi ketika kita melihat pertunjukan pencalon larangan yang disertai dengan proses watangan itu memang ada metode, tidak boleh sembarangan. Karena ingat, walaupun ini pertunjukan, ini juga ile dahat, sangat berbahaya. Jadi memang satu harus dilakukan oleh orang yang profesional, kan? Yang kedua memang harus didampingi. Kan? Harus ada yang mendampingi. Harus ada mendampingi. Karena apa? Bukan hanya secara niskala, secara skala juga ketika watangan itu diikat dengan begitu kan. Jangan sampai, mudah-mudahan tidak terjadi ada orang yang berniat jahat melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik sampai menyebabkan ada luka, sampai bahkan ada kehilangan nyawa dan sebagainya. Itu kan bisa jadi terjadi dan mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi. Jadi ada etika, ada prosesi yang harus dilakukan. Kelengkapan terutama. Nah, kelengkapan tentu kelengkapan dan bagaimana komunikasi dengan yang nyandang atau yang mengangkat itu juga harus didampingi supaya juga tidak begitu liar dan sebagainya. Karena kalau terjadi
watangan itu ada yang mungkin dibuang begitu saja, itu kan nanti akan mencederai, melukai proses pertunjukan calon arang yang sebenarnya watangan itu juga bagian yang penting juga. Makanya ada orang jadi ada yang bilang pinton min matah gitu nyana nancu. Nah, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita sadarlah teman-teman yang nonton sekarang, mudah-mudahan melalui video ini, melalui podcast saya dengan Ratu Haji, Ratu Haji Gus Baskara. Jadi hendaklah kita menghargai sebuah prosesi atau pertunjukan calon arang karena prosesnya dan persembahannya dan fungsinya sangat besar sekali. Maknanya sangat besar sekali. Jadi hargailah baik yang dari bondresnya, baik yang jadi berperan sebagai watangan matah gitu. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman pasti mau tahu bagaimana proses seorang menjadi watangan. Setelah ini saya akan tampilin. Jadi saya bersama Ratu Haji mempraktekkan. Ratu Haji sudah nelpon Bangke tadi. Sudah ada Bangke yang siap. Sudah ada seorang aktor. Jadi beliau adalah seorang aktor yang jadi watangan mata dan kita akan mengedukasi untuk tidak gagal paham, dan tentunya buat teman-teman di rumah jangan lupa kita berada di Tampak Siring di Geria Peseraman Gunung Kawi. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang apa itu calon arang, bagaimana, dan karena misalnya kurang kita membahas hari ini, bisa datang, dan pintu Geria terbuka untuk siapa saja yang mau belajar supaya kita lebih menghargai agama kita, lalu lebih bakti terhadap Ida Sesunan Sarang Sami. Teman-teman semua. Setelah ini saya akan praktekkan bersama Ratu Haji. Jangan lupa, Ratu Haji, pertanyaan terakhir, di sastra. Di sastra, apakah ada sastra yang menyatakan bahwa penyalon arang ini wajib dan berhak, yang seperti bilang tadi ada barong balung ya? Babat barong kalung. Babat barong kalung. Nah, di situ dinyatakan ada enggak sastra dinyatakan ada boleh dan tidaknya tuh? Tidak begitu tegas ya. Tidak perlu tegas. Nah, cuman kalau di sastra itu ditegaskan bahwa ketika akan ada penyalon arangan, entah itu premonnya ataupun wayang calon arang, itu harus ada labelnya di sana. Harus ada persembahan yang diaturkan. Nah, intinya bahwa calon arang ini termasuk dimasukkan dalam sebuah, berarti ada sastranya. Ada sastra. Berarti ketika yang menyelenggarakan calon arang paling tidak harus mengerti tentang sastranya. Iya, jadi supaya prosesi ini benar-benar tepat guna kan. Jadi bukan hanya pertunjukan saja. Pertunjukan hiburan itu penting. Nah, cuman perlu dilengkapi supaya prosesi Napak Pertiwi itu bukan hanya hiburan, tetapi memang kembali ke ajaran aslinya bahwa ini adalah proses ruat bumi, nyomyang jagat. Keren. Ada yang perlu sampaikan lagi tuh, Haji? Kayak udah lengkap ya tadi ya? Ya, mudah-mudahan pertunjukan penyalon arang ini salah satu sebagai sarana penting juga untuk lebih memantapkan kita sebagai generasi muda untuk mencintai adat tradisi Bali. Dan juga agama kita, agama Hindu. Kita tentunya. Ada lagi yang mau sampaikan tuh, Haji? Ya, cukup. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, jangan kira ini sudah selesai. Sekarang kita akan bersama Ratu Haji, kita akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana si proses watangan matah. Dan seperti Ratu Haji bilang tadi, ada beberapa watangan itu ada yang memang sadar ya, Jadi pada dasarnya tetap sadar ya, tapi harus dilakukan oleh orang yang profesional. Dan ada etika, ada sesananya di sana. Itu ada yang pingsan nggak? Ada yang mati suri kan? Ada nggak dalam ajaran? Bisa jadi mati suri, bisa jadi tidak sadar begitu. Nah, cuman kita harus pahami bahwa prosesi ini adalah prosesi sakral. Jadi tidak boleh sembarangan. Hendaknya tetap diawasi. Diawasi begitu. Itu yang paling begitu teman-teman, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Jadi hari ini kita yang sadar ya, Ji, yang sadar sesuai dengan yang sadar dan tidak sadar juga kita akan tunjukkan. Ada yang tidak sadar juga. Tenang teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini mungkin Ratu Haji mau dengan saya prepare dulu. Setelah ini kita akan memperlihatkan. Ini bukan memperlihatkan bagaimana Ratu Haji pintar. Nah, jadi ini edukasi. Kalian sudah lihat nanti peran kita di acara watangan mata ini, biar kita lebih bisa menghargai sebenarnya pertunjukan penyalon arangan supaya tidak lebih liar lagi, lebih respect, dan ingat etika dan estetika kita ketika ada odalan di pura. Sampai ketemu lagi, kita tutup untuk Pramosanti nanti. Sekarang kita akan prepare dulu. Jangan kemana-mana. Saya Bang prepare, nanti silakan lihat ya. Sampai jumpa. Tetap di Pura-Pura Podcast bersama Kapiot. Baik, nah kembali kita akan segera mempraktekkan kembali saran Ratu Haji ke Gus De Baskara. Bagaimana konsep pertama awal untuk sebuah
pementasan Iya. watangan. Nggih, nggih. Awalnya bagaimana? Nah, jadi ada dua syarat sebenarnya Dua syarat, nggih. sebelum melakukan atau berperan menjadi watangan. Aha. Nggih. Yang pertama adalah ketulusan untuk ngayah. Ketulusan untuk Itu ngayah. kunci pertama. Ya. Nah, kalau tidak tulus ngayah, ingin mempertontonkan ego, berarti itu nanti berkifat fatal itu. Fatal. Nggih, Nggih. fatal sekali. Nah, yang pertama adalah ketulusan untuk ngayah, karena dalam premon calon arang semuanya itu memiliki prinsip yang sama, harusnya itu ngayah, gitu. Baik penabuh, penari dan sebagainya termasuk yang memerankan menjadi watangan. Ketulusan. Ketulusan dia Kejujuran. untuk ngayah, kejujuran dia untuk ngayah itu fungsinya. Nggih, itu yang paling penting. Nah, yang kedua baru teknik. Teknik. Nah, itu yang perlu. Nah, jadi tidak sembarangan, walaupun kita tulus untuk ngayah, tetapi kita tidak tahu tekniknya, maka fatal juga. Jadi mati ngawang dan sebagainya. Nah, jadi dua prinsip ini yang harus kita pegang dulu. Nah, ketika ketulusan itu ya itu pribadi masing-masing orang. Kita tidak pernah bisa mengukur atau bagaimana ketulusan orang, kita tidak pernah. Nah, kalau yang kedua kita bicara metode, tentu ada metodenya, ada teknik. Oke. Nah, pada dasarnya ada dua teknik yang digunakan gitu, dalam memerankan watangan itu. Yang pertama ada yang namanya teknik rerangsukan. Rerangsukan. Rerangsukan itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan yang akan ngayah. Gitu. Misalnya beli kapot akan ngayah, beli melakukan metode rerangsukan. Saya sendiri. Nah, beli melakukan secara langsung sehingga nanti akan terjadi fenomena di mana beli itu seolah-olah kehilangan kesadaran. Kesadaran. Nah, Oke, itu rerangsukan namanya. Rerangsukan. Atau rerangsukan ini dibantu oleh orang lain yang memiliki kemampuan. Oke. Ya, jadi ada orang yang mendampingi untuk melakukan itu. Nah, itu yang pertama rerangsukan. Nah, yang kedua ada metode yang namanya amati raga atau yoga nidra. Yoga nidra Atau amati raga. Nah, ini mirip dengan yoga nidra. Walaupun metodenya berbeda, tapi esensinya mirip. Mirip. Nah, amati raga itu adalah bagaimana dia benar-benar memasuki dimensi seolah-olah dia mengalami kematian di dalam dirinya. Ini adalah teknik yang paling tinggi. Paling tinggi. Karena ini biasanya dilakukan pada prosesi-prosesi amati raga yang dilakukan oleh Sulinggih dan sebagainya. Pada saat pedanda medikse sebelum ditapak, sebelum inisiasi dilakukan prosesi yang disebut amati raga sederaga. Nah, tahap kedua bagi orang yang melakukan ngayah sebagai watangan ini, dia ada yang menggunakan metode amati raga. Nah, pada saat amati raga itu mirip dengan yoga yang disebut yoga nidra. Nidra itu artinya tidur. Tidur. Oh, nidra itu tidurnya. Ya, yoga nidra itu adalah yoga seolah-olah dia memasuki ke tidur yang lelap sekali, tetapi tetap sadar atau jagra. Nah, ini yoga namanya. Dan kedua metode ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus benar-benar dilakukan oleh praktisi yang mumpuni di bidang nika. Yang sudah profesional lah. Yang sudah profesional. Nih, kedua metode itu. Yang sekarang kita lakukan adalah metode. Nah, yang kita lakukan sekarang karena memang prosesinya mendadak, dan yang kedua ini benar-benar ajawere. Amati raga, yoga nidra ini adalah ajawere. Ilo-ilo dahat. Tidak boleh dipertontonkan. Betul. Ini tidak hanya boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan di sembarangan tempat juga. Nah, yang pertama rerangsukan ini bisa kita pertontonkan walaupun tetap ajawere, tetapi dasarnya adalah untuk edukasi. Betul. Ini penting sekali. Makanya dalam kitab Hindu kita disebutkan bahwa persembahan yang paling utama adalah pengetahuan. Betul. Apa yang beli kapiot nanti yang lakukan ini adalah mempersembahkan pengetahuan. Untuk dan ini adalah semuanya. edukasi dan ini adalah sangat penting sekali. Betul. Nah, metode yang akan kita lakukan hari ini adalah metode rerangsukan. Yang itu dilakukan oleh Ratu Wajib, ada nanti beserta nanti dengan salah satu sahabat. Nah, metode rerangsukan ini dibagi dengan 3 tahap. 3 tahap metodenya. Yang pertama ada yang disebut tahap persiapan rerangsukan. Nah, ini biasanya kalau orang lain akan melakukan, nah ada prosesi yang disebut nyambut bayu namanya. Nah, nyambut bayu itu bertujuan bagaimana kita yang melakukan prosesi itu mengambil bayu atau esensi tenaga yang ada pada orang itu disimpan. Ya, disimpan pada serana yang sudah disiapkan. Serananya biasanya? Nah, biasanya kita gunakan sanggo urip. Nah, satu hal, prosesi ini tidak boleh dilakukan tanpa serana. Harus dengan serana karena basic kita melakukan ini adalah sebagai yadnya. Dan dasar yadnya itu tentu ada upakara. Betul. Nah, pada saat awal disebut nyambut bayu,
Nah, bayunya atau energi atau urip orang itu akan diletakkan pada banten yang namanya sange urip. Sange urip. Nah, sange urip ini adalah banten yang digunakan untuk menyimpan bayu orang itu supaya nanti pada saat proses proses jadi watangan itu benar-benar tubuhnya itu dikondisikan seperti orang meninggal. Seperti orang meninggal. Sekali lagi. Yang teknik yang kita lakukan ini aman untuk di tempat seperti ini? Aman. Ya. Sekali lagi karena kita tetap menggunakan upekare. Dan yang paling penting ini adalah tujuan mengedukasi. Ya. Ini adalah landasan yang paling kuat. Iatnya dalam bentuk jenana. Ya. Nah, setelah nyambut bayu, nah setelah itu baru akan ada proses watangan, entah itu nyiramin dan sebagainya, diperlakukan seperti mayat. Itu tahap kedua. Bantennya sama nggak seperti yang... Ada yang menggunakan sama, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dikurangi. Misal tidak menggunakan titik pengentas dan sebagainya, cukup pembersihan saja. Pembersihan itu seperti memandikan mayat, supaya ada sorsinggih, supaya tidak baur begitu. Nah, yang ketiga itu baru ngulehang bayu namanya. Ngulehang bayu. Ya, mengembalikan energi tubuh bayu orang yang ngayah watangan itu kembali ke kesadaran semula. Ini juga tahap yang penting. Jangan sampai nyambut bayunya bisa, ngulehang nggak bisa. Oh, harus istilahnya ya keluar masuknya bongkar yes pasang no nanti. Jadi keluar masuknya harus tahu gitu. Pasuk wetu diistilahkan begitu. Nah, pada saat apabila prosesi rerangsokan ini memurti atau berhasil, maka akan ada beberapa tanda-tanda. Seperti? Satu, tubuhnya itu benar-benar akan mengeras kaku seperti watangan atau mayat. Karena kata watangan sendiri berasal dari kata batang. Betul. Batang itu adalah sesuatu batang, yaitu yang tidak bisa bergerak, yang keras kaku, kita watangan namanya begitu. Syaratnya lo seperti itu. Itu yang kedua, dia tidak akan merespon gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan kepada tubuhnya, yang dilakukan oleh orang di sekitar. Ada yang manggil begitu, dia tidak akan menyaut. Ditepuk dia tidak akan nyadar. Nah, pada saat inilah sangat rentan ada orang yang berniat jahat. Tapi waktu itu sang aktor ini sadar nggak beliau? Sadar tetapi tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa bergerak. Ya, nanti bisa juga ditanyakan langsung kepada aktor yang akan kita siapkan apa yang dia rasakan pada saat itu. Nanti kita tanyakan langsung. Nah, jadi itu tahap pertama adalah ngamet bayu atau amancut bayu. Iya, atau ngamet atmo biasanya, tapi itu lebih sering disebut amancut bayu. Yang kedua, ketiga yang paling penting juga adalah ngulehang bayu. Itu yang akan kita pertunjukkan. Sedangkan proses memandikan itu kan bagian dari pertunjukan, kita tidak pertontonkan ya. Karena teman-teman ada beberapa hal yang bisa dipertontonkan dan ada hal yang ada etika estetikanya tidak boleh dipertontonkan di tempat yang memang tidak dipersiapkan untuk acara itu. Siap. Sampun? Siap. Beli silakan. Nah, kita bersama seorang beli beli. Nah, ini belinya dari Tampak Siring juga, dari Banjar Seresede, Banjar tetangga. Beli tengah-tengah beli. Tengah-tengah. Beli namanya sira beli. Wayan notes. Kalau bahasa Inggrisnya notes. Kita mohon izin untuk beli wayan. Kita akan mengedukasi tentang watangan yang saya bilang sama tuajinya tadi. Suksema. Selama dados ngiring tuaji, gimana perasaannya beli? Selama ngiring itu bagus saja. Yang pribadi tetap aman, selalu aman. Karena ketulusan ya kembali Tiang ngiring itu saja, idau ngecian tiang petua, tetap kalau aturan ayah, konsep aturan ayah dengan tulus, Itu poin penting. Poin terpenting ya. Ketulusan kita ngayah. Duanen tiang nak teneng nape, idau saja sande mingmeng nungtun tiang gitu. Ngiring mohon izin Bapak Wali Bos bareng-bareng, dan nanti setelah prosesnya kita akan tanya lebih banyak ke Bapak apa yang dirasakan gitu. Buat teman-teman di rumah, sekali lagi ini hanya edukasi, ini untuk penyampaian informasi kepada teman-teman di rumah, bukan untuk mempertunjukkan keegoisan, menunjukkan kebiasaan gitu. Tidak. Jadi ini spesial untuk edukasi biar kalian menonton nanti calon orang tidak bias infonya gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk mempertontonkan kemampuan, menyombongkan diri, bukan. Ini sekali lagi adalah untuk mengedukasi. Bahwa ada etika, ada aturan.
Walaupun itu adalah sebuah pertunjukan hiburan, tetapi di sana juga ada bagian yang sakral. Sakral. Di sana, Yang patut kita respect, ya, kita yang patut hormati dan kita hargai, Ya, supaya tidak jadi liar seperti tadi. Ya. patut, karena sekali lagi semuanya didasari atas ketulusan Ketulusan, tunanya, betul. bukan untuk menyombongkan diri. Itu konsep dasar. Kita lanjut. Kok ya? Silakan. Nggih. Di ini dulu silakan dibuka udang sama baju mungkin ya. Biasanya kan telanjang loh, mungkin belinya telanjang ya. Mungkin bajunya kita buka Iya, aja. baju bukanya sedikit. Jadi tempatnya di sini teman-teman. Iya. Jadi karena ini kita tidak pakai penusangan selama Acara dadakan. Karena acaranya dadakan dan juga ini hanya edukasi. Kita ingin mengedukasi, menginformasikan hal yang paling terpenting dalam pelaksanaan penyalon arang, sehingga kita informasinya kita dapat dan kita fokus dan tidak melakukan hal yang negatif gitu ya. Nah, sekali lagi biasanya sebelum ngayah pasti disertai dengan muspe dulu ya. Kesusunan dimanapun prosesi penyalon arangan itu akan dilakukan sebagai minta izin lah untuk melakukan ayah-ayahan, sampun. Nah, ketika sudah muspe barulah sarana yang diperlukan pada saat prosesi itu disiapkan. Dan bisa lebih dekat atau jadi itu perkaranya. Kita bersama Beli Wayan yang kebetulan Tua Haji nelpon mendadak sekali, hampura teman-teman semuanya, Mbak Tato ternyata. Inge, sampun. Prosesinya Rika itu napi Rika? Di sana aja. Nanti yang siapkan dulu. Nah, jadi biasanya yang lakukan di Pesraman, jadi tetap kita menggunakan upekara. Karena itu adalah landasan praktek agama Hindu kita di Bali. Nah, tetap kita menggunakan upekara. Nah, ini disebut sang urip. Nah, jadi ini adalah simbolis penyangga nanti untuk urip, untuk bayu. Jadi pada saat prosesi ini akan dilakukan, jadi bayu yang ayah ini beli notes itu akan dipindahkan ke sini. Nah, tapi sang urip. Jadi uripnya atau bayunya itu akan dipindahkan ke sini. Nah, karena bayunya saja yang dipindahkan, atmannya itu masih berada di sini, berarti dalam kondisi ini sebenarnya dia masih hidup, masih sadar walaupun kesadaran itu terbatas sekali. Ya, jadi dia tetap merespon walaupun tidak mampu menggerakkan tubuh. Itu biasanya. Nah, jadi inilah yang menjawab apakah orang itu benar-benar meninggal? Tidak. Karena kalau dalam aturan agama bahwa yang disebut meninggal itu adalah ketika sang yang atmo wis pasah saking raga sarira. Jadi ketika atmo itu sudah keluar dari tubuh, itu baru disebut meninggal kan. Cuma hanya bayu saja. Nah, bayunya saja, tenaganya saja, uripnya dia. Jadi ketika atmonya diambil, tidak boleh dibawa ke pura. Ke pura. Iya, karena sudah mati itu. Ya. Nah, karena ini adalah bagian dari pertontonan, pertunjukan, jadi cukup bayunya saja. Nah, itu jawabannya itu juga. Jadi kenapa ada pertanyaan boleh apa tidak buat karena pada saat itu yang diambil itu hanya bayu atau uripnya saja. Atmonya masih di sana. Jadi kondisinya masih hidup sebenarnya kan. Walaupun terbatas begitu. Nah, jadi biasanya kita menggunakan serana berupa sang urip. Jadi sang urip inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai penyangga. Jadi bayunya itu akan pindahkan di sini. Nah, jadi metode yang kita lakukan sekali lagi adalah metode rerangsukan. Nah, dalam hal ini Tiang sendiri akan membantu. Ya, jadi Beli Notes hanya sebagai perantara saja. Media. Jadi dibantu oleh Ratu Haji. Ampun. Nah, pertama kita akan yang namanya ngamet bayu atau amancut bayu. Nggih, di sebelah Indonesia beli. Nah, pada saat ini ada mantram yang diucapkan untuk ngamet bayu. Saya siap-siap di mana? Di belakang? Tapi nanti Beli siap-siap di belakang. Nanti tubuhnya agak diputar sedikit. Boleh diluruskan di sana saja nanti. Ya, sampun. Siap-siap beli di belakang. Ya, jaga beli di belakang. Ya, sudah ditidurkan nanti. Kayak saya butuh bantuan ini. Ini benar-benar kaku ya. Pegang. Udah, yuk. Ya, kalau bisa diputar langsung.
Kepalanya ya, menghadap kepalanya sini. menghadap utara. Nggih. Sampun, ya. Siap. Nah, itu dimundurkan. Nggih, pegang dulu Bli, diangkat mundurkan kepalanya. Nggih, segera. Sekali lagi dimundurkan. Nggih. Ya. Nah, ini menandakan bahwa tubuhnya ada dalam kondisi yang sangat flat sekali, sangat lurus sekali. Bayunya masih bisa. Nggih, inilah yang disebut watangan karena meniru batang dia. Jadi memang benar teman-teman semuanya, jadi Pak Noto benar-benar kaku tapi masih bernafas. Ya, karena atmonya masih Oh, tapi bayunya sudah pindah ke kesangurip. Sangarurip. Nggih. Nah, dalam kondisi seperti ini, biasanya tubuhnya pun tidak akan merespon. Nah, kita siapkan dupa. Nah, ini proses pembakaran pun tidak akan merespon pada tubuh. Gentang. Ya, tetapi ingat ada batasan-batasan tertentu Ketika yang memang tidak boleh di sama dilanggar. dupa dia Bapak Noto nggak merasa ya, Nggak merasa. Baji ya? Nggih. Tetapi sangat ile-ile dahat untuk melakukan ini. Tapi teman-teman memang benar-benar kaku seperti orang meninggal. Seperti Nggih. watangan. Makanya disebut watangan. Ciri khas disebut watangan itu adalah batang. Tapi beliau masih sadar ya, Haji ya? Sadar, tapi terbatas sekali seperti dalam kungkungan biasanya. Tanpa bisa bergerak sama sekali tuh, Haji ya? Ya. Ini bisa bertahan berapa Tergantung upakara yang kita siapkan. Genten. Oke. Nggih, silakan bisa diangkat kembali. Nggih. bantuin deh. Nggih. Sampun. Dia masih, tapi belinya masih bernapas ya? Masih bernafas hidup dia, genten nggih. Dipegang dulu. Nggih, sampun. Ya. Nah, diputar. Nah, kepalanya madhap ke sana. Nah, sampun dipegang dulu di sana karena kondisi tubuhnya pasti tidak akan bisa berdiri dengan normal. Dia tidak merasakan mau berdiri ya? Ya, karena sekarang baru kita akan lakukan tahap ngulihang bayu namanya. Ngulihang Tenaganya bayu. kita pulangkan kembali, itu istilahnya. Sini, Haji. Nggih, sampun. Wong sang yang dasa bayu pemulihan sira maring raga salira. Nggih, sampun. Ya, dikepel-kepel tangannya sedikit, badannya nggih. Ya. Nah, Beda sekali ya teman-teman ya? berat badannya berbeda. Berat badannya berbeda. Nggih. Begitu aja. Ya. Berat badannya beda. Ya. Kakunya memang benar-benar tidak dibuat-buat. Jadi kalau orang normal berbaring dengan kondisi kepala, ujungnya dan kakinya itu Pasti akan melengkung dan pasti tidak akan tahan tidak akan lama. bisa. Begitu. Tadi beli. Engken asane beli. Cara ngipi. Napa ya narawasan antara sadar dan tidak sadar. Tapi beli dingatan munyin tiang mau. Dingga tapi kentan tapi sedangkan saru gremeng. Nah waktu di Kentan Sarang Dupa merasa tan ada? Tan. Tuh merasa ya. Ini adalah satu teknik Nah, ngerangsukan. ini teknik rerangsukan. Rerangsukan. Ya, Dan ini biasanya dipergunakan di Ya. Celonarang. di penyalonarangan. Di penyelenggaraan. Iya. Yang tadi yang teknik yang pertama jarang ya, Toji ya. Ya, yang kedua itu yang amati raga dan sebagainya. Itu jarang sekali. Bisa jalan beli. Oh, sudah normal bro. Dikit Toji. Iya, Jadi yang teknik yang pertama yang jarang dilakukan. Teknik yang pertama rerangsukan ini yang umum. Yang kedua yang amati raga sama yoga nidran itu yang memang sangat jarang sekali. Yang memang harus orang-orang yang profesional. Orang profesional karena itu tidak bisa dibantukan oleh orang lain. Dia yang harus menggelar yoga itu Oh, sendiri. menggelar yoga sendiri tanpa bantuan Tanpa yang bantuan tadi orang lain. yang ngaji nah, itu nggak bisa. biasanya Ya? nggak bisa dengan cara seperti itu kan. Nggih. Nah, jadi pada saat kondisi seperti inilah yang memang seharusnya dikondisikan. Jadi jangan sampai yang ayah watangan itu tiba-tiba di tengah jalan dia turun dan berlari dan sebagainya, kan ada kejadian Oke, seperti itu iya, karena iya, ketakutan. iya. Jadi Oke. dia tidak ada pada kondisi yang benar-benar berada pada keadaan menjadi watangan. Ada beberapa saya nonton tuh aduh sakit gitu kan. Nah, Jadi belum ya. Itu belum. Belum. Nah, gitu. dia mungkin cuman ngayah dengan tanpa metode saja, dengan ketulusan saja, mungkin metodenya belum tepat. Tekniknya belum tepat ya. Tekniknya belum tepat. Yang ini biasanya dilakukan oleh banyak pengayah ring pura untuk Nah, melakukan metode biasanya viking melakukan ya. seperti itu yang digunakan salah Itu satu baru setelah metode. itu ada proses nyirami. Nah, pada saat sudah kaku begini, baru nanti ada prosesi yang seolah-olah memerteke seperti orang meninggal. Beli tadi dengar suara tiang. Saru-saru, tapi air itu nggak terasa sama sekali tan nggih? Nggak terasa. Api ini kok nggak terasa. Nggih. Yang terasa pasti Mekejangan nih. Nah, ciri khasnya ketika dibeginikan pasti tubuhnya merespon, refleks dia. Iya. Paling tidak terkejut dan sebagainya. Itu yang terjadi.
Suksema beli. Nggih. Ya, suksema beli wayan notes. Jadi kalau teman-teman melalui ke tempat siring, Siresede, Mau lukat ke Tempul biasanya. mau ke Bempul silakan hubungi Bapak. Sorry, ampura ke Mengening. Mengening. Nggih. Bapak Notes, bahasa Inggrisnya notes, dan suksema sampun nyarangin, nggih. Ledangan iki. Suksema teman-teman, ini Pak Wayan, jadi Tuh Haji. Jadi buat teman-teman, itulah yang tadi yang kita informasikan edukasinya bahwa tidak sembarangan begitu kamu mau jadi watangan tinggal naik tidur, ada proses sehingga kasanah atau fungsional dan makna dari calon arang yang meruat bumi ini kembali bermakna dan berfungsi ke tempatnya masing-masing begitu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Haji? Sekali lagi, Tia sangat mengapresiasi buat teman-teman yang memang sudah menghidupkan tradisi penyalon arangan, karena esensi agama itu kan bisa dipertahankan hingga sampai saat ini, salah satunya dari media pertunjukan calon arang ini. Betul. Bagaimana agama itu, agama Hindu Bali masih terwariskan dari berabad-abad, salah satunya lewat pertunjukan penyalon arangan ini. Nah, cuman mari bersama-sama tiang sarang beli dan sebagainya, mari kita sama-sama supaya esensi dari penyalon arangan itu tidak hilang, bahwa itu adalah ruat bumi, bahwa itu adalah sebagai bentuk ngayah kepada beliau, dan ini bukan hanya sekedar pertunjukan ego, menontonkan ego, tetapi juga adalah sebagai bagian dari ritus ruat bumi, rawat bumi. Jadi satu hal dan makna yang kita ambil hari ini adalah calon arang itu adalah sebagai ruat bumi dan kita merawat bumi kita sendiri. Jadi untuk teman-teman, akhirnya di akhir segmen ini saya ingin menyampaikan, mari kita menghargai seni, budaya, adat dan agama kita sendiri. Kalau tidak kita siapa lagi? Dengan adanya calon arang berarti kita sudah salah satu berkecimpung atau bekerja sama dengan semeton, perjuru, sarang sami di pura masing-masing untuk merawat dan ngerawat bumi kan gitu ya. Jadi teman-teman, terima kasih yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah menonton Tiang Kapiot bersama Ratu Haji De Bagus Baskara. Sekali lagi kita berada di Geria Pasraman Ring Gunung Kawi. Untuk teman-teman silakan mampir datang meriki untuk informasi, edukasi biar kita lebih tahu daripada kita dengar dari orang lain yang belum pasti paham. Lebih baik datang ke sini kita belajar bersama, tidak ada batasan untuk kita belajar, tidak ada orang sakti, tidak ada orang pintar, kita bersama-sama belajar. Tadi kita mempertontonkan, melihatkan, mengedukasi, atau dalam tema kita calon arang itulah yang tadi yang kita perlihatkan, gitu ya. Tadi seperti yang Tuh Haji bilang tadi, ini bukan pertontonan ego, memperlihatkan kemampuan, tidak. Ini adalah fungsinya adalah edukasi. Sehingga teman-teman di rumah bisa memproyeksikan, merefleksikan lagi urat-uratnya nonton calon arang untuk lebih menghargai dan respect terhadap apa yang kita lakukan untuk adat, budaya, dan agama Hindu. Ya, itu saja dari saya. Masih di Pura-Pura Podcast bersama Kapiot dan Gus Haji De Bagus Gede Baskara, langsung dari Tampak Siring. Kita undur diri, kita sinep untuk Pramesanti. Om Santi Om. Lihat.